Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Cerita ini berawal dari 6 orang remaja sedang libur semester. Mereka memilih liburan di sebuah desa yang cukup terpencil. Jalan yang mereka lalui cukup indah karena diapit oleh pohon rindang. Meski kadang terasa menyeramkan juga, karena jalur yang dilalui berkelok dan di salah satu sisi jalan adalah jurang. Maklum karena desa ini berada di atas bukit. Singkat cerita, sampailah mereka di desa itu. Desa yang cukup asri dengan masyarakat yang ramah. Tapi desa itu masih kental dengan mistis dan aliran kepercayaan. Hingga ada sebuah tempat di salah satu sisi di desa itu yang dianggap keramat oleh mereka. Karena terlalu senang atau memang karena jiwa muda, mereka tak mendengarkan ketika para sesepuh adat di sana menasehati mereka. Bahkan mereka mencibir, menganggap semua itu hanya sebuah guyonan untuk menakut-nakuti mereka. Hingga satu persatu dari mereka menanggung akibatnya. Tak ada satu orang pun yang boleh meneteskan darah ke sebuah tiang yang diyakini memiliki roh di dalamnya. 2 roh berjubah hitam, yang satu terlihat bertubuh cukup tinggi, dan satu lagi sedikit pendek, seperti seorang anak kecil. Jikalau melanggar, maka kutukanlah yang akan mereka terima. Kutukan diikuti oleh kematian yang senantiasa mengejar mereka hingga mereka tak bernafas lagi. Wah, pemandangannya indah ya. Nggak rugi kita menempuh perjalanan jauh hingga 12 jam untuk menuju desa ini, ucap Roni. Roni, pria berkulit hitam tinggi dan cukup tegap. Ia tengah memandang danau yang cukup luas hingga berdiri di tepinya. Merentangkan kedua tangannya sambil menikmati angin segar. Iya Ron, aku juga semangat banget ketemu pemandangan seperti ini, saut Vera. Gadis berambut hitam sebau, sedikit ikal, dengan kulit putih dan mata besar. Gimana kalau kita berenang? Ajak Rio. Wah seru tuh. Lagi pula air di danau ini terlihat cukup jernih, sambung Adelia, gadis bertubuh mungil berkulit kuning langsat dan berwajah manis. Putri, Arya, sini gabung, jangan berduaan aja, mentang-mentang pacaran, ejek Roni. Ia menoleh ke arah pasangan muda yang asik duduk berdua di bawah pohon rindang. Kalian ini ganggu aja sih, orang kita lagi main game kok, bukan pacaran, balas pria berkaos putih dengan bawahan celana pendek coklat muda. Di sisinya seorang gadis cantik. Mereka beranjak dan menghampiri kawan-kawannya di tepi danau sambil bergandengan mesra. Syah, dari mana aja sih? Kita tungguin kamu di sini dari tadi. Iya maaf, aku kan ngelobi dulu biar kita dapat penginapan. Memang mau kalian tidur di hutan terbuka begini? Jawab Tasya, gadis cantik yang baru saja datang. Itu siapa Syah? Tanya Adelia menunjuk pria yang bersama Tasya. Oh ini, sampai lupa aku ngenalin ke kalian. Tasya tersenyum menoleh ke pria parubaya di sampingnya. Ini Pak Samuji, beliau pemilik rumah yang akan kita tempati beberapa hari ke depan. Cahaya jingga perlahan memudar, berganti cahaya putih cantik yang bersinar menerangi samar pepohonan tinggi di setiap sudut. Ron, kamu masih marah ya sama aku karena ocehanku tadi sore di dekat danau? Tanya Adelia sambil berdiri di sisi pria yang sedang memandang pelataran luas di depannya. Pria itu diam tak menggubris pertanyaan Adel. Ron, maafin aku ya, aku gak ada maksud buat nyinggung perasaan kamu. Roni masih tak menjawab, bahkan ia sama sekali tak menganggap perkataan Adelia. Roni,
Panggil Adelia sedikit membentak. Roni di sampingnya hanya sedikit menoleh sinis, lalu kembali menatap pelataran luas di depannya. Ia terlihat memejamkan mata dan menghirup aroma segar hutan di hidungnya dalam-dalam. Roni, Adelia mulai kesal. Adel menarik-narik lengan pria di sampingnya, membuat tubuh tegap itu bergoyang-goyang sedikit. Seketika kecupan singkat mendarat di bibir mungil Adelia tanpa sempat mengelak. Adelia diam, tubuhnya lemas. Jari jemarinya yang tadinya menggenggam kuat lengan Roni perlahan terlepas. Adelia memandang Roni di depannya tanpa bicara, karena ia pun bingung harus bersikap bagaimana. Ia menatap lekat wajah tampan Roni yang tak jauh dari wajahnya. Meskipun ia sedikit mendongak karena Roni yang lebih tinggi darinya, ia masih bisa melihat wajah itu dengan cukup jelas. Wajah tampan tanpa sunggingan senyum sama sekali. Wajah yang terlihat tanpa ekspresi. Aku bukan jomblo, Adel. Jeda Roni menoleh ke gadis di sampingnya. Aku hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan perasaanku pada seseorang. Seseorang yang begitu berarti untukku. Hah? Adel terkejut. Bibir mungil itu tak berani mengatakan apapun. Ia takut kata-katanya akan membuat Roni kembali marah. Aku gak marah, Adel. Mana bisa aku marah sama cewek semanis kamu? Gombal Roni. Ia sukses membuat wajah Adelia bersemu. Oh, aku ngomongin hal itu gak serius kok. Soalnya aku memang gak pernah lihat kamu pacaran, Roni. Bahkan gendeng cewek aja gak pernah. Maksudku cewek selain aku, Tasya dan Putri. Tutur lembut Adel. Roni memalingkan wajahnya sehingga sekarang ia memunggungi Adel. Ia tersenyum licik, sangat licik. Kemudian kembali menatap wajah manis itu. Del, kamu gak mau tanya siapa cewek yang aku suka selama ini? Mau sih, tapi emang boleh? Saut Adel diselingi sebuah pertanyaan. Boleh dong, masa enggak sih? Tapi memang yakin mau tahu. Siapa? Roni sedikit membungkuk menatap wajah gadis itu lekat. Wajah yang kini telah sejajar dengannya. Dua manik kelabu kini bertemu sejajar seiring dengan wajah mereka yang berhadapan. Pipi Adel mulai bersemu merah. Dia seperti menahan malu yang luar biasa. Sementara Roni masih menatap wajah gadis itu lekat, membuat jantung Adel mulai berirama tak menentu. Wajah Roni semakin dekat dengan Adel. Bahkan Roni membiarkan pandangannya tetap fokus pada Adelia. Dan gadis itu hanya tetap diam, termangu. Entah apa yang ada dalam pikiran Adel. Membiarkan wajah Roni terus mendekat dan semakin dekat. Hingga kini dua hidung mereka bersentuhan. Tak tahu pikiran apa yang merasuki Adel, hingga Adel memejamkan matanya perlahan. Roni sudah tak sanggup lagi menahan dirinya. Seketika tawa Roni pecah, membuat Adel membuka mata dengan cepat. Roni! Ucap Adel kesal. Roni menanggapi dengan tawaan. Adelia memasang wajah cemberut, duduk kasar di kursi yang ada di dekatnya. Puas kamu? Iya. Jawab Roni yang masih tertawa geli. Roni merangkul bau Adel yang duduk di kursi kayu di sisinya. Maaf, ucap Roni lembut, meskipun masih terdengar sedikit kekehannya. Adel tak menanggapi, ia malah mendengus kesal pada Roni. Maaf Adel sayang, jangan cemberut gitu, jelek tahu. Rayu Roni yang kini bersimpuh di depan Adel sambil menggenggam kedua tangan Adel dengan erat. Jahat tahu kamu, Adel berkata ketus. Del, kamu suka beneran ya sama aku? Tanya Roni yang membuat Adel terdiam. Wajahnya kembali merah padam. Roni kembali mendekatkan wajahnya ke arah Adel. Sementara Adelia hanya memandang diam, wajah yang semakin dekat dengannya. Dan seketika Roni benar-benar mencium bibir Adel dengan lembut. Adel tak bergeming sama sekali dengan perlakuan Roni padanya. Dia hanya menutup mata menikmati tiap hembusan berat nafas Roni. Woi,
terdengar teriakan yang mengejutkan mereka. "Ngapain kalian berdua?" Secepat kilat Roni menarik wajahnya dan menemukan 4 kawannya sudah berdiri di sana sambil memandang mereka jengah. Tiba-tiba saja wajah mereka berubah jadi merah dalam sekejap. Adel dan Roni saling memandang. Mereka terlihat sedikit kikuk dengan yang baru saja terjadi. "Kalian ini datang dari mana sih? Gak lihat situasi apa? Kita berdua lagi ngapain? Main nongol aja kayak setan." Roni pura-pura kesal. "Kamu sendiri ngapain? Masa temen diembat juga?" saut Putri. "Lah ngapain kalian repot? Adelia aja mau kok." Roni menoleh ke Adel. "Iya kan Del? Aku gak maksa kamu kan?" Adel menggeleng. "Ya udah, kalian kan sama-sama jomblo. Jadian aja sih kalau sama-sama suka." Rio berkata sambil menatap Adel dan Roni bergantian. "Ide bagus tuh. Betul tuh, kalian jadian aja. Tinggal Vera sama Rio nih. Gimana kalau kita jodohin juga?" "Sembarangan. Aku sama Rio udah punya pasangan masing-masing kali." Vera melirik ke Rio. "Iya kan yuk?" Rio hanya mengangguk mengiyakan. Adel dan Roni terlihat saling berpandangan satu sama lain. Entah mengapa seperti ada sebuah isyarat yang hanya mereka berdua yang memahami. "Enggak ah, kita cukup berteman aja." Kata-kata yang meluncur dari bibir Adel membuat teman-temannya terkejut. "Serius? Del, kamu gak lagi demam kan?" "Enggak kok. Tapi kan tadi kalian..." Putri ragu melanjutkan kata-katanya. "Kenapa memangnya? Mau lihat lagi?" canda Adel. Teman-temannya hanya menggeleng dengan perkataan Adel. "Ih, kalian repot amat sih, dasar pada kepo," ucap Roni yang berlalu pergi. "Del," panggil Arya. "Iya, aku tahu. Tapi kalian kan juga tahu kalau Roni seperti apa. Dan aku, syarat konyol keluargaku yang membuatku tak bisa berkutik." Adel terdengar putus asa. Ada raut kekecewaan di mata teman-temannya. Tapi teman-temannya juga tahu kalau rasa kecewa Adel lebih banyak. Ia menginginkan sesuatu yang tak mungkin ia miliki. Karena hingga kapanpun keluarganya tak akan pernah menyetujui hubungannya dengan pria biasa seperti Roni. Roni berdiri di balkon kamarnya sambil menggenggam secangkir kopi panas, menikmati semilir angin yang meniup lembut kulitnya. "Ron, keluar yuk, kita jalan-jalan," ajak Arya. Roni menoleh. "Boleh juga, suntuk di kamar." "Kemana enaknya ya?" "Kemana aja, yang penting kita keluar." "Oke, aku ajak anak-anak yang lain di bawah ya." "Iya, aku ganti baju dulu, ketumpahan kopi tadi," ucap Roni sambil membersihkan kopi di kaosnya. "Oke," saut Arya singkat. Ia pun keluar dari kamar itu menuju temannya berkumpul di lantai bawah. "Ron, aku boleh masuk?" ucap Adelia di depan pintu. "Iya, kenapa Del?" tanya Roni yang terlihat bertelanjang dada. Kamu mau kemana?" Adel melangkah masuk ke kamar itu. "Suntuk di rumah, kita keluar yuk jalan-jalan, mumpung masih sore," saut Roni yang sudah selesai mengganti baju. "Ron, aku..." Adel tampak ragu melanjutkan ucapannya. "Kenapa?" Roni tersenyum memandang Adel yang terlihat gugup. "Hubungan kita sehat gak sih?" Adel bertanya dengan cepat. "Apa maksud pertanyaanmu?" Ada gurat terkejut di wajah Roni. "Kan kamu yang mau kita begini." "Iya sih, tapi kadang aku takut." Adel mendekati Roni. "Takut apa?" Roni menarik Adel ke dalam pelukannya. Kini posisi Roni memeluk Adel dari belakang. "Roni," panggil Adel pelan. "Del, jangan bilang aku jomblo abadi lagi. Nanti kalau aku cari pacar beneran gimana?" goda Roni. Adel menggeleng. "Kamu mau cari pacar, aku gak ngelarang kok. Hubungan kita akan sebatas saling menikmati." "Ya kalau aku punya pacar, mana bisa aku begini sama kamu? Mau digampar pacarku?" "Iya juga sih." "Del." "Iya."
Roni memutar tubuh Adele hingga berada di depannya. Adele menatap lekat wajah tampan Roni yang silau terkena pantulan lampu. Begitu pula Roni menatap Adele dengan tatapan tajam yang mampu membuat gadis itu tak bergeming karena pesonanya. Perlahan tapi pasti, wajah Roni mendekati wajah gadis di depannya yang mematung pasrah. Ahem, deheman suara yang mengejutkan. Ah, kalian, Roni berkata malas. Ternyata keempat temannya menyusul ke kamar. Kalian lama banget turunnya, jadi kita putusin buat ke atas, saut Vera. Ganggu aja, Roni tampak jengkel. Adelia tergegah mendengar umpatan Roni pada kawannya. Udah keluar sana, 10 menit aja, pinta Roni. Enggak ah, jawab Putri. Kalau gitu tutup pintunya, perintah Roni. Kenapa? Tanya Rio yang selesai menutup pintu. Yang ngerasa anak kecil tutup matanya, kata-kata Roni yang membuat semua bingung, termasuk Adele. Memang mau ngapain? Tanya Putri penasaran. Roni menempelkan satu jemari di bibirnya. Teman-temannya bingung dan memperhatikan ada apa. Roni menarik tubuh Adelia secepat kilat, menyambar bibir mungil tanpa malu-malu, menikmati tiap sudutnya, tak peduli dengan teman-temannya yang memperhatikan mereka. Teman-temannya hanya melongo melihat apa yang ada di hadapan mereka. Oh Tuhan, dua temannya ini ternyata sudah gila. Kalian itu nggak pacaran, tapi kok? Ucap Vera penuh pertanyaan sambil menggelengkan kepalanya. Mereka TTM udah lama semenjak kita masuk di kampus yang sama, kata Rio. Berarti hubungan mereka udah 2 tahun. Kok kita nggak tahu? Iya, cuma aku yang tahu, Rio berkata. Begitu ya? Mereka terkejut, tapi ya sudahlah, mereka tak ambil pusing urusan pribadi masing-masing. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika Arya melihat jam di lengannya. Wah, seru ya jalan-jalan malam. Iyalah, daripada di kamar suntuk. Kita udah cukup jauh nih dari penginapan. Putri menyela melihat ke sekeliling hanya ada pepohonan yang tinggi menjulang. Santai Put, kita di sini berlima, kalau sendiri baru kamu takut, kata Roni. Iya sih, sayang Adele nggak bisa ikut karena harus menerima telepon dari calon suaminya, ucap Putri kasihan. Ah, calon suami, kapan nikahnya ya? Kayaknya kalau aku hitung udah hampir 10 orang lebih yang jadi calonnya. Dan semuanya ditolak oleh neneknya, cibir Arya. Kamu tahu sebabnya? Tanya Vera penasaran. Dengar dari Adelia sih perhitungan orang tua atau apalah gitu. Tunggu sempurna di mata neneknya, kata Roni sok tahu. Oh gitu ya, kasihan juga. Kok kamu tahu Ron? Dia salah satu korbannya, ejek Rio tergegah. Kawan-kawan, ini daerah terlarang kan? Itu tugu yang dikeramatkan, itu bukan? Tanya Arya menunjuk ke sebuah tiang yang berdiri kokoh. Iya benar, sebaiknya kita nggak ke sana, Rio memperingati. Kamu takut yo? Ejek Roni. Ron, nggak ada salahnya kita hargai kepercayaan mereka, ucap bijak Rio. Aku nggak percaya, kalian percaya? Tanya Roni. Ketika temannya menggeleng, mereka memang tak percaya dengan yang namanya mistis. Kita ke sana, ajak Arya. Mereka mengiyakan dan hanya Rio yang terlihat malas. Mereka berlima mulai mendekati tiang yang berdiri kokoh tersebut. Di sekeliling tiang ada air yang terlihat cukup jernih. Aneh memang, bagaimana bisa air di tengah hutan dan tetap jernih di dalamnya? Terlihat bebatuan unik yang berwarna-warni. Ayolah, jangan membuat hal yang merugikan kita, ucap Rio yang mulai merasa tak nyaman dengan kelakuan teman-temannya. Shh, kalau takut, kamu gak usah ikutan yo. Ini uji nyali untuk para pemberani dan bukan untuk penakut sepertimu, ucap Roni membuat Rio makin khawatir. Dia sangat cemas atas apa yang Roni pikirkan. Mau coba? Rio menatap kawan-kawannya. Mereka bertiga tersenyum mengangguk. Arya mengambil sebilah pisau lipat yang berada di kantongnya. Arya, jangan!
Rio masih memperingati. Arya mengiris sedikit jarinya hingga cairan kental berwarna merah keluar. Dia langsung meneteskan ke tiang itu. Disusul Roni, Vera, dan Putri. Rio hanya menggeleng pasrah dengan kelakuan mereka. Rio membalikkan tubuhnya membelakangi mereka. Au! Ringis Rio menginjak sesuatu membuat luka di kakinya. Aku pulang duluan. Rio pamit dengan kesal. Ia berjalan sedikit pincang karena kondisi kakinya terluka. Oke, jawab Arya. Hati-hati Rio, jalannya gelap. Ejek Roni. Ish, mereka benar-benar menyebalkan. Heran juga, bagaimana aku bisa dekat dengan mereka? Gerutu Rio dalam benaknya. Arya dan Roni tersenyum licik, melihat darah di serpihan daun yang dilewati Rio. Adelia mondar-mandir gelisah di depan teras. Sudah jam 11 malam, tapi teman-temannya belum kembali juga. Cukup lama Adel menunggu. Akhirnya dia melihat siluet seseorang di kejauhan mendekati pelataran rumah. Rio? Panggil Adel melihat Rio berjalan sedikit pincang. Kamu kenapa? Aku gak apa-apa. Terus ini kenapa? Tanya Adel melihat noda darah di kaki Rio. Tadi injek duri. Ucapnya sedikit meringis menahan perih. Sini kulihat, mungkin masih ada durinya. Adel memeriksa dengan teliti luka Rio dan kemudian mengobatinya dengan lembut. Del, Adel hanya bergumam sambil sibuk mengobati kaki Rio. Apa sih yang kamu lihat dari Roni? Kenapa kau tiba-tiba menanyakan itu? Maaf, kalau keberatan untuk menjawab, gak usah dijawab. Gak ada. Maksudnya, gak ada yang aku lihat darinya. Aku hanya menyukainya saja, dan itu bukan dari hatiku. Maksudmu? Keluargaku. Syarat yang diajukan orang tuaku jika aku memilih pasanganku sendiri. Aku tak mau kecewa, mencintai seseorang, lalu ketika keluargaku melarangnya, mau tak mau harus meninggalkannya. Tutur Adel. Jadi perasaanmu dengan Rio seperti apa? Hevan aja. Adel mendongak menatap wajah Rio. Apa aku terdengar seperti capek-capean? Adel bertanya. Ya, sedikit sih, jawab Rio ragu. Adel mengerutkan dahinya mendengar perkataan Rio yang dinilai sedikit menyentil perasaannya. Tapi dia sadar, apa yang dilakukannya dengan Roni memang tak bisa dianggap biasa. Diperlakukan seperti kekasih, namun tak memiliki status jelas. Bukankah itu memang seperti cewek murahan? Pernah terpikir untuk kawin lari? Rio bertanya sambil bercanda. Pernah? Apa? Rio terkejut mendengar jawaban yang tak ia sangka. Sewaktu SMA, aku memutuskan pergi dengan kekasihku, tapi akhirnya Adelia menarik nafas dalam dan membuangnya. Akhirnya, dia dipenjara selama 3 bulan karena tuduhan penculikan. Penculikan? Bukankah itu? Iya, kamu benar, itu Roni. Itukah sebabnya kau dan Roni? Mungkin. Oke, cukup. Aku rasa cukup aku mengorek luka lamamu dan ingin tahu masalah pribadimu. Adelia tersenyum, membuat jantung Rio berdegup kencang. Rio memang menyimpan perasaan pada Adelia sejak lama. Tapi ketika tahu ia punya hubungan khusus dengan Roni, ia mundur perlahan. Hingga tak ada satupun dari mereka yang mengetahui perasaan Rio pada Adelia. Dari kejauhan terlihat samar beberapa orang memasuki pekarangan depan rumah. Benar saja, itu 4 kawan mereka yang sudah kembali. Kalian kembali juga, tak tahukah? Aku khawatir, ucap Adel dengan kesal. Ayolah Del, santai aja sih. Toh di sini kita lagi liburan, ucap Arya menjawab santai kekhawatiran Adel. Okelah, terserah kalian. Sudah malam, sebaiknya kita istirahat. Adel melangkah meninggalkan mereka. Tengah malam Adel terbangun. Ia merasakan kerongkongannya kering. Dia bangun dan mengambil gelas di meja dekat ranjangnya, berniat untuk minum. Tapi sayang, gelas itu kosong. Ia ingat lupa mengisinya kembali.
Adel menengok jam dinding di kamar. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Adel melangkah perlahan keluar pintu kamar menuju dapur. "Siapa itu?" tanya Adel melihat siluet seseorang memasuki kamar Roni. Maksudnya kamar para pria. "Roni, Arya, Rio, siapa itu? Tolong jawab." Karena penerangan yang kurang, Adel tak mampu melihat dengan jelas. "Del?" Sebuah suara memanggilnya dan terasa tepukan pelan di bahunya. Adel sedikit berjingkat karena terkejut. "Kenapa, Del? Kamu gak apa-apa? Kamu ngapain? Malam-malam kelayapan, bukannya tidur?" "Apa sih ya? Aku gak kelayapan kok, nih mau ambil minum," jawab Adel sambil menunjuk gelas kosong di tangannya. "Oh ya sudah sana, aku juga mau balik ke kamar, tadi kebelet," Arya berkata sambil tersenyum. Adelia masih berjalan pelan menuju dapur yang berada di lantai 1 rumah itu. Rumah besar yang khusus disewakan untuk wisatawan yang terkadang datang. Desa itu cukup terpencil, oleh sebab itu hanya sedikit yang datang. Mungkin karena lokasi dan promosi yang minim, jadi desa itu tak terlalu dikenal. Tahu banyak desa yang mungkin sama indah dengan desa yang sekarang mereka datangi. Karena terlalu sunyi, Adel bisa mendengar suara langkahnya sendiri. Adel meraih pegangan kulkas dan membukanya dengan santai. Dia tak menyadari ada yang memperhatikannya di balik jendela. Siluet yang menyerupai bayangan hitam dengan ekspresi dingin menatap Adelia nanar dari luar jendela. Entah mengapa Adelia merasa begitu menggigil malam ini. Ada sesuatu yang berbeda. Entah perasaannya saja, atau memang malam ini lebih dingin dari biasanya. Jam berdetak mengikuti irama langkah Adel yang mulai gelisah. Ada sesuatu di sana. Sesuatu di dalam hatinya yang membuat dia merasakan ketakutan mengusik keberaniannya. "Arya." Adel melihat sosok Arya berjalan keluar dari rumah. "Arya, mau kemana?" Arya tak menjawab panggilan Adel. Arya berjalan dengan pandangan lurus dan tak menoleh kemanapun. "Arya, ish, mau kemana sih tuh anak? Dipanggil kok nggak nyaut, apa nggak denger ya? Tapi masa sih, kan aku manggilnya udah cukup keras." Kini Arya sudah menghilang di balik pintu. Adel pun tak mau ambil pusing. Kini ia kembali ke kamarnya dan melanjutkan mimpinya yang tadi terganggu karena haus. Dia pun sempat melihat kedua temannya yang tertidur pulas dan tak lupa menyelimutinya. Meski bayangan Arya yang dinilai cukup aneh, tapi Adel tak mau ambil pusing. Toh dia bukan anak kecil yang akan melakukan hal bodoh. Sebuah jeritan keras terdengar memekakan telinga. Adelia mengerjap-ngerjapkan matanya. Siapa sih pagi-pagi dah teriak-teriak? Tahu tuh ganggu aja orang tidur. Putri mana, Fer? Di bawah kali, ucap Vera malas yang kembali memejamkan mata dan merebahkan tubuhnya di kasur. Ver, yang teriak tadi siapa? Bangun, mungkin itu Putri. Adel mengguncang tubuh Vera hingga Vera akhirnya membuka mata penuh. Di belakang rumah, Adel dan Vera menyaksikan orang-orang sudah berkumpul begitu ramai. Entah apa yang mereka lihat di sana, tapi pemandangan itu membuat Adel dan Vera tak nyaman. Permisi, permisi. Adel berucap sambil mencoba menerobos kerumunan orang-orang, sementara Vera hanya mengekorinya dari belakang. Putri? Adel terkejut melihat Putri bersimpuh sambil terisak. Keadaan Putri terlihat sungguh kacau. Wajahnya sendu, matanya mulai sembab. Pipinya basah dengan air mata. Dia terlihat begitu putus asa. Adel dan Vera menghampiri Putri secepatnya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Put, ada apa? Putri terus menangis. Air matanya mengalir tak mau berhenti, diiringi isak tangis yang memilukan. Put, ada apa? Arya. Putri hanya terus terisak menyebut nama Arya. Lalu tangisannya kembali pecah. Del, sebuah suara memanggil, mengejutkan Adel. Dia mendongak mencari tahu siapa yang memanggilnya. Roni, Arya mana? Arya. Roni terlihat ragu menjawab.
dia malah mengulurkan tangannya ke atas pohon untuk menunjukkan sesuatu. Adel dan Vera mengikuti arah telunjuk Roni. "Ya Tuhan, Arya! Itu Arya!" Vera berteriak histeris dan Roni langsung menarik wajah Vera dalam pelukannya. Pemandangan yang benar-benar memilukan. Adel berdiri dengan kakinya yang mulai terasa lemas. Bulir-bulir bening kini deras mengalir membasahi pipi kuning langsat yang kini berubah pucat. Tubuh Adelia bergetar menahan pedih. Matanya seakan tak sanggup memandang hal semengerikan itu. Arya, tubuh tergantung di atas pohon setinggi 3 meter. Kepalanya terkoyak dengan leher yang digorok hampir putus. Darah berceceran dan masih menetes sedikit. Bajunya yang putih kini dipenuhi bercak merah. Isi perutnya terlihat mengurai keluar. Sehingga usus-usus itu terlihat begitu jelas, membuat siapapun akan jijik melihatnya, sekaligus ngeri. Dan apa itu yang berada di bawah pohon? Oh Tuhan, itu bola matanya. Ya, kedua bola mata Arya yang sudah dicongkel keluar dari tempatnya. Adel sudah tak kuat lagi, tubuhnya sudah goyah. Kakinya pun seakan sudah tak mampu menopang beban tubuhnya. Seketika dia ambruk jatuh ke tanah. Tak lama matanya pun ikut terpejam. Mereka berlima berkumpul dalam satu kamar sempit, sambil merutuki nasib yang menimpa salah satu dari mereka. Tak ada satu kata pun terdengar, hanya ada isak tangis yang mengusik ruang kecil itu. Mereka semua diam dan larut dalam pikiran masing-masing. Sementara Putri yang belum sadarkan diri masih tertidur dalam balutan jaket Arya yang sedari tadi ia peluk, tak mau dia lepas. Meski sesekali ia terbangun menyebut nama Arya, lalu dalam hitungan detik ia kembali tak sadarkan diri. Ada luka di hati Putri yang menganga, membuat ia merasakan pedih teramat sangat. Ia benar-benar terluka. Kehilangan orang yang ia cintai sungguh sangat-sangat menyiksa batinnya. Entah sudah berapa kali Putri terus memanggil nama kekasihnya yang telah tiada. Rio dan Roni hanya duduk diam dengan pandangan kosong. Mereka berdua memikirkan semua yang terjadi secara tiba-tiba. Tak ada angin atau hujan, tiba-tiba petir menyambar begitu saja ke arah mereka tanpa sempat mengelak. Dan Arya adalah korbannya. Arya, sahabat mereka telah tiada dengan cara yang tidak manusiawi. Siapa? Siapa yang bisa berlaku sekejam itu pada Arya? Baru semalam mereka saling bercanda di hutan dan kini Arya sudah tiada. Suara ketukan pintu membuat mereka terkejut. Seorang pria parubaya berdiri di depan pintu dengan wajah prihatin. "Pak Samuji," panggil Vera. Pak Samuji tersenyum tipis, menyambut panggilan Vera yang datang menghampirinya dengan perlahan. "Maaf, apa Bapak mengganggu kalian?" "Tentu tidak, Pak. Silakan masuk." Pria parubaya itu melangkah ke dalam. "Bapak turut berduka cita dengan apa yang menimpa salah satu teman kalian." "Iya, Pak. Terima kasih." "Oh ya, ada apa Bapak kesini? Apa polisi sudah datang?" "Polisi? Apapun yang terjadi di sini, tak boleh ada polisi." "Loh, kenapa begitu, Pak?" "Sejak dulu, setiap ada masalah maka akan diselesaikan sesuai keputusan ketua dan pengurus desa." "Oh, tapi ini kasus pembunuhan, Pak." "Apapun kasusnya, kami tidak melibatkan polisi." "Oh begitu." Lirih Vera berucap, ada tanda tanya besar di hati dan pikirannya. "Tapi Pak," ucapan Adel terhenti karena Roni menarik mundur Adel ke sisinya. "Ron!" Adelia melirik Roni. "Shh!" Roni membisikkan isyarat agar Adel tak banyak bertanya. "Kalau begitu, ada apa Bapak kesini?" tanya Roni menyelah. "Bapak kesini cuma mau memberitahu kalian kalau pemakaman teman kalian akan segera dilaksanakan dan pengurus meminta kalian untuk ikut menghadiri." "Pemakaman?" Adel terkejut dengan perkataan Pak Samuji. "Kami akan datang, terima kasih sudah memberitahu." "Tapi Ron!" "Shh!" Laki-laki Roni memberi isyarat untuk diam. "Silakan Bapak keluar, kami akan turun segera," ucap Roni.
Acara pemakaman selesai, hari sudah mulai beranjak gelap kembali. Putri masih duduk gelisah di tepian ranjang dengan pandangan kosong. Putri tak mau bicara, makan ataupun minum. Ia hanya duduk sambil melamun sepanjang waktu. Kepedihan di relung hatinya benar-benar meninggalkan bekas yang dalam. Put, makan yuk, kamu belum makan sejak pagi. Put, aku mau sendiri, tolong kamu keluar. Sebuah kalimat keluar dari bibir Putri yang bergetar. Sebuah kalimat seakan mengusir Adel. Pergi Del, jangan ganggu aku, tolong, aku mau sendiri. Adel tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ia menuruti permintaan Putri. Meski sejujurnya hal itu membuat dia khawatir setengah mati. Adel keluar dan menutup pintunya rapat. Ketika berada di luar, ia baru menyadari bahwa sedari tadi ketika kawannya tengah menunggu di balik pintu sambil mendengarkan pembicaraan mereka. Udah Del, mungkin Putri butuh waktu, ucap Roni menepuk bahu Adel lembut. Roni menarik Adel dalam pelukannya dan tangis Adel kembali pecah. Sama juga Vera yang tengah dipeluk Rio, dia menangis terseduh. Karena lelah mereka akhirnya tertidur di sofa di ruang depan kamar Putri. Putri yang masih larut dalam kenangannya bersama Arya terus saja menangis sambil memandangi foto-foto di ponselnya. Ratapan demi ratapan terucap dari bibirnya yang mungil. Tanpa sadar, ada bayang-bayang hitam di balik jendelanya. Putri masih tak menyadari hingga sebuah suara lirih mulai memanggilnya. Putri, Putri, Put, Arya. Apakah itu kamu? Ucapnya sambil menatap foto Arya di ponselnya. Apakah kau memanggilku untuk ikut denganmu? Putri berkata lagi sambil menyeringai. Jari jemarinya terus saja membelai layar ponselnya dan dengan kekehan yang terdengar mengerikan. Sebuah suara lagi-lagi mengusik pikiran Putri yang sedang kalut. Putri, Putri, Arya. Pandangan Putri mengarah ke jendela, dan kini dia melihat siluet hitam berdiri di sana, sambil melambaikan tangan, mengajak gadis yang sedang hilang kewarasannya itu untuk ikut. Aryakah itu? Hingga tak sadar ia sudah berada persis di pagar. Putri. Panggilan itu kembali menghipnotis Putri, hingga ia lupa apa yang ada di depannya. Dan Putri berteriak dan seketika itu juga ia terjatuh. Kepalanya menghantam bongkahan batu yang berada di lantai hingga kepala itu pecah. Darah segar mengalir keluar, merembas di sekitar kepala gadis itu. Sempat beberapa saat Putri mengejang, lalu darah terlihat menggenangi sekujur tubuh gadis cantik itu yang kini terbujur kaku dengan posisi wajah menghadap ke lantai. Dan ironisnya, tak ada siapapun yang tahu Putri telah terjun bebas dari lantai 2 penginapan itu untuk menjemput ajalnya. Nak, bangun nak, bangun. Suara seorang wanita setengah berteriak memanggil. Mereka berempat mengerjapkan mata mereka, meraih kesadaran karena tertidur pula sejenak. Adelia, Vera, Roni, dan Rio mengumpulkan kesadaran mereka perlahan. Terlihat wanita berupaya berteriak-teriak menuju mereka dengan wajah panik. Ada apa Bu Mary? Roni berkata dengan limbung, kesadarannya masih belum sepenuhnya ia dapatkan. Teman kalian jatuh. Ucapnya tergagap dengan ekspresi wajah bingung. Bu Mary adalah perempuan parubaya yang datang ke sini untuk membersihkan dan menyediakan kebutuhan kami selama di sini. Teman kami? Adelia berseru cepat. Ia tercekat menatap ketiga kawannya bergantian. Siapa yang jatuh, Bu? Teman kalian. Mereka bertiga sejenak berpikir, siapa teman mereka yang dimaksud? Adelia dengan cepat melompat dari sofa menuju kamar di mana Putri berada. Kosong. Mana Putri? Khawatir melingkupi hatinya. Adelia masih mengedarkan pandangannya, menyusuri sudut-sudut ruang kamar persegi. Sebaiknya kalian lihat sendiri.
saut wanita itu sambil mengajak mereka ke lokasi. Mereka melangkah dengan gusar mengikuti Bu Mary. Hanya satu harapan mereka, Putri baik-baik saja. Langkah mereka terhenti. Sekali lagi mereka melihat kerumunan begitu banyak orang di halaman rumah. Dejavu, ujar Roni masih cuek. Iya, apa yang terjadi? Vira menyaut. Ia celingak-celinguk menatap punggung orang-orang yang bingung. Sementara Adelia melangkah maju, menerobos kerumunan orang-orang di depannya. Putri! Hingga seluruh temannya yang berada di belakang langsung tercekat dan berlari cepat menghampiri, menerobos tumpukan orang-orang yang berjejer rapi, membuat sebuah lingkaran tanpa komando. Putri, dia tergeletak bersimbah darah, tak berdaya, tubuhnya kaku. Nyawa seakan sudah tak lagi bersemayam di dalam raganya yang kini terlihat kosong. Darah yang menggenangi di seluruh tubuh putih itu bahkan sudah mulai mengental. Sedang sebagian lainnya hampir mengering. Vera jatuh lemas, terduduk di sisi Putri. Memandang sahabatnya yang kini hanya tertidur pulas di lantai, yang di sekelilingnya terdapat cairan berwarna merah pekat. Air mata bercucuran membanjiri pipi Vera dan Adele, sementara Roni dan Rio terduduk lemas. Seolah kaki mereka tak mampu lagi menopang berat tubuh mereka. Penyesalan di wajah mereka tergambar jelas, menyisakan penyesalan dalam hati. Mengapa semalam mereka meninggalkan Putri sendirian, di saat Putri dirundung kesedihan mendalam, kehilangan Arya? Mereka seakan tak sanggup menghadapi hal yang baru saja terjadi kepada mereka. Kehilangan dua orang sahabat mereka secara beruntun, sungguh sangat memilukan. Vera bangkit dan berdiri di depan Roni yang sedang duduk dengan tatapan nanar. Wajah merah padam terlihat mengerikan untuk siapapun yang memandang. Roni menatap kaki Vera yang menginjak lantai tanpa alas kaki. Kemudian matanya mengarah ke atas, menemukan wajah penuh gurat kemarahan. Seakan singa kelaparan yang ingin melahap mangsanya. Ver, satu tamparan keras mendarat di wajah Roni, membuat pria tampan itu yang kebingungan. Roni baru ingin membuka mulutnya untuk bertanya. Vera lebih dulu berkata, "Semua ini gara-gara kamu. Kamulah penyebabnya. Kamu yang membuat mereka mati." Tuduhan itu sontak membuat semua orang yang berada di sana kebingungan. "Apa maksudmu, Vera?" Roni berdiri mensejajari pandangannya dengan Vera. Tak terima ia dituduh yang bukan-bukan. "Pergi, pergi!" kata Vera seraya mengangkat tangan, mengusir kasar. Gadis itu terlihat begitu emosi. "Ver," Rio merangkul bahu Vera, mencoba menenangkan. Mengalihkan pandangannya ke Romi, kemudian, "Sebaiknya kau masuk, Roni. Vera sedang kalut." Roni meninggalkan tempat itu dengan kesal. Kenapa juga Vera menyalahkannya? Memangnya apa yang telah ia lakukan? Mengapa Vera menuduhnya seperti itu? Ia masih memikirkan tuduhan Vera, mencerna apa yang baru saja dikatakan sahabatnya tentang dirinya dan kesalahannya. Ia sampai di ruang tamu, lalu menjatuhkan tubuhnya di sofa, memijit pelipisnya dan merasakan berat di kepalanya, hingga ia ingat sesuatu. Kutukan. Tidak mungkin kutukan itu nyata. Ini hanya sebuah mitos. Mana mungkin itu sebab kematian mereka. Pasti ada yang tidak beres di sini. Ia berpikir keras, menyambungkan memori kejadian demi kejadian antara kematian Arya, tewasnya Putri, dan ucapan Vera. Tidak mungkin. Ini hanya kebetulan. Tidak mungkin semua itu benar kesalahanku. Apakah benar diriku penyebab kematian teman-temanku? Roni menggelengkan kepalanya, mematahkan semua teori yang mengusik pikirannya. Langit menampakkan warna jingga yang begitu eksotis, memanjakan mata siapapun yang memandang ke arahnya. Ke arah di mana mentari mulai bersembunyi dan menutup diri hingga esok pagi menjemputnya kembali. 4 anak manusia yang terlihat masih seumuran duduk termenung merasakan pedih di hati mereka masing-masing. Sesekali masih terdengar isak tangis dari kedua gadis yang duduk berhimpitan. Pemakaman Putri telah usai.
menyisakan kepedihan mendalam bagi mereka berempat, meninggalkan kenangan yang sulit dihapus dari pikiran mereka. Teringat susunan memori acak saat mereka bercanda bersama, kenangan yang masih begitu lekat di ingatan mereka. 2 orang di antara mereka telah pergi, meninggalkan luka dan pertanyaan yang sangat sulit dijawab. "Puas kamu, Roni?" seru Vera tiba-tiba dengan tatapan kebencian yang ia lontarkan tanpa ragu. "Apa maksudmu?" Roni bertanya, tak memahami tuduhan Vera. "Kau lupa, kau yang mengajak kami malam itu. Kau ingin membuktikan kalau kutukan itu hanya mitos, dan sekarang kita kehilangan." Tutur Vera berhenti. Dia kembali menangis dan terduduk di sebelah Adelia. Adelia memeluk sahabatnya, mencoba menenangkan darah cantik yang sedang dilanda amarah. "Maafkan aku menyesal. Aku benar-benar menyesal jika semua itu benar," ucapan Roni yang tertunduk. "Semua sudah tak berguna, penyesalanmu tak ada gunanya. Sebaiknya kau cari cara bagaimana kita bertiga lepas dari kutukan itu." Adelia nampak bingung, tak mengerti arah perkataan Roni maupun Vera. "Tunggu, kutukan? Malam itu, apa maksud kalian dengan semua ini?" Adelia memandang mereka bertiga bergantian. "Kalian main-main dengan... Oh ya Tuhan, kenapa kalian begitu ceroboh?" "Sudah, jangan saling menyalahkan." Roni menghentikan perkataannya sejenak, merasa ada sesuatu yang membuatnya bingung. "Hai, tunggu. Kita bertiga, apa maksudnya? Bukankah kalian hanya berempat waktu itu?" Rio memandang Roni dan Vera bergantian. Vera menunduk, tak sanggup menatap mata Rio yang membuatnya merasa bersalah. "Ron, Ver, jelasin." Roni, dia juga meneteskan darahmu di sana." Perkataan Vera langsung membuat Rio terhentak dan bangkit dari duduknya. "Apa? Bagaimana caranya kau melakukan itu, Ron?" Sorry yo, aku..." Ucapan Roni terhenti. Ia melihat sekelebat bayangan gelap masuk ke kamar mereka. Entah bisa disebut bayangan atau hanya sekedar asap hitam yang seolah terbang membentuk siluet seseorang menembus pintu kamar. "Ron!" panggil Rio. Roni tak menjawab. "Ron!" lagi-lagi Rio memanggil. Roni tetap tak menggubris. "Roni!" Rio membentak. Roni tak juga kunjung menjawab. Ia malah terpaku menatap tajam ke arah pintu kamar. "Roni!" Iya." Roni tersentak gugup mendengar panggilan Rio yang membuyarkan lamunannya. "Ceritakan padaku, bagaimana kau melakukannya?" Rio, aku..." Roni tergagap. Ia tak sanggup jujur untuk mengakui kesalahannya. Mungkin Vera benar, dialah penyebab semua kejadian ini. Dan penyesalan selalu datang terlambat. "Dia dapat darahmu dari daun di hutan. Apa kau ingat? Kau sempat mengadu waktu itu?" kata Vera menjelaskan kejadian malam itu. Roni semakin tertunduk dalam penyesalan dan rasa bersalah. Kenapa kau berniat sekali mencelakai kawan-kawanmu? Dasar brengsek!" maki Rio. Rio benar-benar begitu marah. Padahal sebelumnya tak pernah sekalipun seorang Rio Anggara memaki seseorang. Tapi kali ini Rio tak peduli yang namanya tata krama. "Sudah cukup!" seru Adel menengahi. "Kita temui Pak Samuji, mungkin dia bisa membantu kita atau kepala adat desa ini." Amarah Rio masih pada puncaknya. Dia mendengus kesal pada Roni. Dirinya tak menyangka sahabat yang begitu dekat hingga ia anggap saudaranya sendiri berbuat seperti itu padanya. "Aku tak akan memaafkanmu, Roni." Rio berkata ketus pada Roni lalu pergi. Hening, ruang tamu Pak Samuji hening, tak ada yang mau membuka suara lebih dulu. Mereka duduk melingkar memenuhi ruang tamu Pak Samuji tanpa sofa atau kursi. "Loh, kok pada diem aja nih?" Suara seorang wanita yang menghampiri membawa cangkir teh di baginya. Satu persatu ia turunkan cangkir-cangkir teh itu dengan melempar senyum pada semua yang berada di ruangan yang hanya diterangi lampu dengan watt yang begitu rendah.
Ayo silakan diminum tehnya. Iya Bu, terima kasih. Bu, lebih baik kamu masuk, ucap Pak Samuji kepada wanita itu. Iya Pak, saya tinggal dulu ya, silakan nikmati tehnya. Jadi bagaimana Pak? Tanya Rio. Saya belum bisa memberi jawaban apa-apa. Yang kalian lakukan benar-benar membuat diri dan nyawa kalian dalam bahaya. Pak, tolonglah lakukan sesuatu. Sungguh saya tidak dapat membantu. Tak ada yang pernah selamat dari kutukan itu sebelumnya. Ucapnya menyesal. Tak bisakah Bapak melakukan sesuatu? Vera bertanya, berharap ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Pak Samuji hanya menggeleng tak bicara. Pak, tolonglah kami. 2 teman kami sudah menjadi korban. Kini Adel bersua memohon bantuan kembali. Sekali lagi Pak Samuji hanya tertunduk dan menggeleng. Dia terdiam, hanya sesekali terdengar ia menghela nafas kasar. Pak, bisakah kutukan itu dijatuhkan ke saya saja? Roni berkata penuh harap. Pak Samuji mengangkat kepalanya, memandang kami satu persatu bergantian. Ada sorot putus asa yang ia lemparkan. Sekarang kita coba ke kepala adat. Mungkin saja beliau memiliki cara untuk menyelamatkan kalian. Namun jika tidak, saya benar-benar menyesal tak bisa melakukan apapun untuk kalian. Setelah perjalanan melewati hutan, mereka sampai di sebuah gubuk tua. Derit suara pintu yang dibuka terdengar mengerikan. Seorang kakek dengan rambut putih sebahu yang dibiarkan terurai begitu saja, serta tongkat dengan gagang berbentuk kepala ular keluar dari rumah itu. Kalian para remaja yang tidak tahu diri, makinya tanpa basa-basi. Tolonglah mereka, mohon Pak Samuji. Pergi, tak ada yang bisa kalian lakukan lagi selain menunggu ajal kalian. Teriaknya membuat mereka yang mendengar bergidik ngeri. Tapi pergi kau Samuji, pergilah dari sini dan ajak tamu-tamumu itu pergi. Karena sudah tak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Kesalahan mereka sudah tak bisa diampuni. Usir kakek tua renta itu lantas berbalik memasuki rumahnya dan membanting pintu dengan kencang. Mereka diam menatap rumah di hadapan mereka. Adelia dan Vera jatuh terduduk di tanah karena lemas. Tak ada harapan untuk mereka. Mereka hanya menunggu kematian mereka yang kapan saja akan datang menjemput. Tiba-tiba angin kencang menerpa tubuh mereka, membuat mereka menggigil. Mereka bergidik ngeri, takut akan nyawa mereka yang sudah tak memiliki harapan. Ini semua salahmu, Roni. Rio berteriak memaki Roni. Roni hanya bisa terdiam dan menunduk dalam penyesalannya. Iya, aku minta maaf. Cih, maafmu gak akan ngubah semua seperti sebelumnya. Terus apa yang harus kulakukan? Tanya Roni yang mengangkat kepalanya, menatap ke arah Rio dengan rasa bersalah. Mati saja sana. Celoteh Rio dengan menyorot tajam, penuh amarah kepada Roni. Roni beku, ia tak sanggup lagi berpikir. Maaf saja, memang tak cukup untuk menebus kesalahan. Sudah cukup, jangan bertengkar lagi. Kita tinggal berempat, kita harus saling menjaga satu sama lain. Ayo kita pulang. Pak Samuji, Vera berucap lirih. Kenapa Vera? Itu Pak Samuji. Vera berkata gagap dengan wajah ketakutan. Dia menunjuk ke arah depannya. Adelia mengikuti arah telunjuk Vera. Pak Samuji? Adel berkata terbata melihat apa yang ada di hadapannya. Di depannya, Pak Samuji sudah tak bernyawa. Dengan tali yang melilit seluruh tubuhnya dan lehernya terlihat amat kencang. Pemandangan di hadapannya begitu mengerikan. Pak Samuji tewas dengan lilitan di batang pohon cukup besar. Matanya mendelik, lidahnya terjulur, darah segar masih mengalir di sudut bibirnya. Rio dan Roni menganga melihat tubuh Pak Samuji yang sudah tak bernyawa. Inikah alasannya kenapa suku itu tak mau menolong kami? Karena nyawanya juga akan dalam bahaya. Roni berucap lirih. Malam ini juga kita pulang ke Jakarta. Rio berucap dan yang lain mengiyakan.
Mereka berempat menyusuri hutan yang gelap dan sunyi, di mana hanya terdengar suara hembusan angin, binatang-binatang malam yang menambah malam menjadi lebih mencekam. Mereka terus mencari jalan untuk ke penginapan, tapi sungguh aneh. Mereka seperti hanya berputar dan selalu kembali ke tempat yang sama. Kita hanya berputar-putar saja di sini, sepertinya kita tersesat. Kau benar, Del. Adele! Vera berteriak keras. Adele berbalik mencari Vera yang tadi ada di belakangnya. Vera, dia terbang ke atas, seperti ada ranting kayu yang hidup melilit lehernya, membuat Vera tergantung. Vera! Roni dan Rio berusaha naik ke atas pohon di mana Vera tergantung. Tapi sayang, ketika mereka sampai dan tubuh Vera sudah diturunkan, Vera sudah tewas dengan lidah terjulur seperti tercekik. Vera! Adelia menangis histeris. Sudah, ayo kita cepat pergi dari sini, ucap Roni. Roni menarik tangan Adele, mengajaknya pergi secepat mungkin. Jauhkan tanganmu darinya, Rio berkata ketus dan menepis tangan Roni yang menggendeng Adele. Tapi Vera, Adelia masih menggenggam tangan Vera yang sudah dingin. Ayo kita pergi, mungkin kita masih bisa selamat. Rio menggendeng Adele dan mengajaknya meninggalkan tubuh Vera yang terbujur kaku. Dan Roni, dia masih mematung di sana, memandang tubuh sahabatnya, atau mungkin ia sudah meratapi kesalahannya, hingga nyawa teman-temannya dipertaruhkan. Mereka bertiga berlari dan terus berlari, menyibak rimbunya semak-semak di antara pepohonan yang tinggi. Gelap, sunyi dan mencekam, itulah kawan mereka saat ini. Mereka terus berlari tanpa menghiraukan lelah di tubuh mereka. Perasaan takut, cemas, sedih, marah, semua bercampur menjadi satu, membuat perasaan mereka saat ini entah bisa diartikan apa. Tiba-tiba sekelebat bayangan hitam melewati mereka dengan cepat. Tubuh mereka yang sudah dingin dibanjiri keringat dan tertiup angin malam terasa makin menggigil. Apa itu barusan? Tanya Roni sambil terengah-engah mengatur nafas. Apa Roni? Apa yang kau lihat? Tanya Adelia gelisah. Entahlah, aku hanya melihat seperti ada bayangan terbang melintasi kita begitu saja. Kenapa yang mati mereka dan bukan kau saja? Dasar menyebalkan, ujar Rio. Ia duduk di bongkahan sebuah batu besar dengan ketus. Kau! Teriak Roni yang langsung ingin menghampiri Rio dengan tangan terangkat seolah ingin mengajak berkelahi. Sudah cukup. Jika sudah selesai istirahatnya, kita kembali berjalan. Ayo, aku rasa kita harus cepat keluar dari hutan ini. Rio pun melangkah meneruskan perjalanan yang benar-benar mimpi buruk untuknya. Di belakangnya Roni dan Adelia mengikuti. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka menemukan sebuah gubuk tua dari kayu. Permisi. Hening tak ada jawaban dari dalam. Akhirnya ia putuskan untuk naik ke atas lebih dekat dengan pintu. Permisi. Sunyi. Sementara Roni hanya mengekori saja di belakang karena ia tak melihat ada gubuk di depannya. Dan suara ketukan yang terdengar adalah suara batang pohon kering yang diketuk Rio. Apa yang mereka berdua lihat? Penglihatanku yang rusak atau mereka yang sudah tak waras? Keluh Roni dalam ucapan yang pelan. Roni mendorong pintu yang tak terkunci, membukanya perlahan. Waspada atas apa yang akan ia temukan di dalam rumah itu. Suara derit pintu terdengar amat mengerikan bagi Adele, hingga ia tak menyadari sejak tadi ia menggenggam lengan Rio dengan amat kencang. Au! Kenapa, Yo? Enggak apa-apa, jawab Rio nyengir. Ia tak ingin membuat Adele tersinggung dan melepaskan genggamannya. Bagi Rio, Adelia adalah wanita yang begitu berharga. Kosong, rumah itu kosong, tak berpenghuni. Tak ada apapun di sana, hanya ada sebuah ranjang kayu dengan tikar usang. Rio melangkah dengan hati-hati, memeriksa tiap sudut dengan senter ponselnya. Secara tak sengaja, ia temukan sebuah tutup kaleng bekas tempat rokok. Ia berniat menggunakan tutup kaleng itu untuk membuat lilin kecil. Del, tadi kamu ngantongin minyak kelapa di sakumu kan? Minyak kelapa?
Ia merogoh sakunya dan menemukan sebuah botol kecil dengan cairan bening. Lalu berkata, "Apa maksudnya ini?" "Iya, aku membawanya, tak sengaja tadi." "Tisu, apa kau juga membawa tisu?" "Iya." Rio menuangkan minyak kelapa ke tutup kaleng itu. Minyak yang biasa digunakan Adele untuk memicat rambutnya. "Ah Rio, tahukah kau, itu minyak kelapa dengan harga yang cukup mahal." "Iya, aku tahu, tapi kita butuh ini untuk membuat api." "Oke lah." Rio pun telah selesai membuat lilin. Sementara Roni hanya geleng-geleng kepala. Dalam penglihatannya, mereka di tengah hutan, dan tak ada rumah di tempat mereka beristirahat sekarang. Tapi di mata kedua temannya berbeda. Dalam penglihatan mereka, mereka sedang berada di dalam gubuk kayu yang usang, karena sepertinya sudah lama tidak digunakan. Adelia duduk di sebuah tikar usang yang berdebu. Tikar coklat terbuat dari daun pandan yang dikeringkan lalu dianyam. Ia duduk dengan Rio di sampingnya, tak lupa lilin dengan cahaya kecilnya menerangi mereka. Sementara Roni hanya duduk di sebuah batang pohon yang patah di depan mereka. Karena Rio tak mengizinkan Roni dekat dengan Adelia. Malam benar-benar semakin larut, sunyi, hening, benar-benar membuat mereka yang sudah begitu lelah perlahan merebahkan diri dan terlelap. Adelia terbangun mendengar suara gaduh di tengah tidurnya. Ia membuka matanya cepat dan memperhatikan sekitarnya. Ia lupa dengan suara tadi. Yang ia ingat sekarang adalah tempat di mana ia tertidur. Hutan, pohon. Ia mengucek-ngucek matanya, berharap ia salah melihat. Tapi beberapa kali ia melakukan itu. Yang ia lihat benar-benar tak dapat ia percaya. Tiba-tiba, sesuatu terjatuh dari atas tepat di bawah kakinya. Ia melongok mencari tahu. Seketika Adele berteriak sekuat-kuatnya. Ada apa?" tanya Roni dan Rio bersamaan. Mereka terbangun dengan terkejut mendengar Adele berteriak teramat keras. Pandangan mata Roni langsung mengarah ke arah Adele. Ingin rasanya ia mendekati, tapi melihat Rio, dia enggan untuk mencari ribut saat ini. Sementara Rio yang berada di samping Adele langsung memegang tangannya erat. Adelia yang membeku, matanya membelalak dan tubuhnya gemetar. Nafasnya pun terengah melihat lurus ke depan kakinya. "Adele." Rio memanggil Adele sambil merengkuh gadis itu lalu mengikuti arah matanya. Seketika itu Rio benar-benar terkejut. Wajar saja Adele berteriak begitu histeris. Roni pun tak kalah terkejutnya, benar-benar tak dapat menguasai dirinya. Ia memalingkan wajahnya, enggan untuk melihat hal mengerikan dan menjijikan itu. "Jangan takut, Del. Aku di sini. Semampuku, aku akan menjagamu," ucap Rio berbisik lembut di telinga Adele. "Vera," ucap Adele di sela isak tangisnya, memandang tubuh yang terbujur kaku dengan kondisi mengenaskan di bawah kakinya, dengan perut yang menganga lebar, dengan isi yang berceceran di tanah. Darah mengalir di setiap sayatannya. Matanya seakan tercongkel hampir keluar. Wajahnya penuh gores-goresan ranting tajam hingga sangat-sangat mengerikan. Bau amis dan bau busuk begitu menusuk indera penciuman mereka. Rio memejamkan matanya, menarik nafas dan menghembuskan dengan kasar, menenangkan dirinya serta menguatkan hatinya. Ia memeluk tubuh Adele yang masih bergetar dalam rengkuhannya. "Udah Del, kita pergi dari sini." Tapi Vera." "Esok pagi kita cari bantuan. Sekarang kita pikirkan bagaimana kita keluar dan menyelamatkan diri dari hutan yang terkutuk ini." Rio menutup tubuh Vera dengan sweater yang ia kenakan. Dan Roni, ia sudah berdiri dan bersiap untuk pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah kejadian barusan yang membuat mereka terkejut, kini Rio dikejutkan dengan hal lainnya. Ia tak berada di dalam sebuah rumah, tapi berada di luar hutan, beratapkan langit, bertiang pepohonan dan berdinding dedaunan, yang senantiasa bergemerisik tertiup angin. Mereka melangkah bersama menyusuri hutan yang seakan amat sangat luas tanpa batas. Entah mengapa malam ini terasa begitu lama dari malam biasanya.
Ingin rasanya cepat-cepat pagi, atau berharap semua ini adalah deretan mimpi buruk yang esok pagi ketika mentari benar-benar bersinar akan membuka mata dan semua baik-baik saja. Kemana kita harus mencari jalan? Ucap Roni yang dalam hatinya yang terasa kesal. Tak ada sanggahan dari pertanyaan Roni. Rio hanya menoleh dengan tatapan penuh amarah, sedang Adel menatap dengan wajah menyiratkan kecemasan. Mereka terus melanjutkan perjalanan hingga mereka berdua menyadari ada yang berbeda. Rio menoleh ke belakang. Roni, kemana dia? Apa maunya? Kenapa saat-saat seperti ini dia membuat ulah dengan menghilang tanpa jejak? Kemana Roni, Rio? Entahlah. Kemana dia? Dan kenapa tiba-tiba menghilang begitu saja? Ucap Roni benar-benar kesal. Kita cari dia, Rio. Sudahlah, biarkan saja. Ujar Rio yang menarik Adel melanjutkan mencari jalan untuk meninggalkan hutan ini. Sudut pandang Roni. Wajah Rio terlihat geram, disertai keraman marah yang tertahan. Sudah Rio. Adel menarik tangan Rio. Kau juga Roni, sebaiknya tak usah bicara jika kata-katamu tak berguna. Lanjut Adel menceramahiku. Aku terdiam. Aku ingat ini semua terjadi karena kesalahanku. Toh aku sudah mengakui dan menyesalinya, tapi mengapa Rio masih terus menyalahkanku? Terdengar suara nafas di telingaku. Aku langsung menoleh cepat. Kosong, tak ada orang di belakangku. Tapi mengapa tadi aku mendengar jelas suara desahan nafas yang berat persis di sisi telingaku? Mungkin itu hanya hembusan angin yang menerpa telingaku. Desahan itu terdengar lagi dan kali ini lebih menggelitik. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini aku tak berani langsung menoleh. Degup jantungku terasa lebih cepat dari yang seharusnya. Deru nafasku ikut memburu, seakan paru-paruku butuh oksigen lebih banyak dari sebelumnya. Kakiku tiba-tiba saja menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan. Suara nafas itu kembali menggelitik di tengkuku. Kini seluruh bulu kuduku terasa bangun dari tidurnya, membuat rasa tak nyaman yang menyesakan. Hai, kenapa kau diam saja? Ayo kita pergi, teriak Rio. Panggilan Rio membuatku menoleh, tapi aku tak melihatnya. Jelas-jelas tadi aku mendengar teriakannya. Di mana mereka? Aku yakin baru beberapa menit yang lalu ia di depanku bersama Adelia. Tapi kemana dia sekarang? Adel, Rio. Aku berteriak lebih keras, berharap mereka menjawabnya. Aku terus saja memanggil mereka. Tak putus harapan mereka akan menjawabku. Cukup jauh aku berjalan, menembus gelapnya malam yang mencekam. Ketakutanku mulai tak mampu lagi kuungkapkan. Aku sendirian di tengah hutan yang begitu menyeramkan. Rio, Adel, Rio, Adel, aku tak pernah ingin menyakiti kalian. Kini aku terduduk di batang pohon yang tergeletak di tanah, seperti sisa-sisa pohon yang patah. Entah roboh atau memang ada yang menebangnya. Aku termenung sendirian sambil mataku mendongak ke atas, menatap langit yang begitu indah. Aku membuang nafas kasar. Apa esok malam aku masih bisa melihatnya? Terbesit sebuah tanya dalam benakku. Kenapa semuanya jadi terasa menyedihkan? Tiba-tiba terdengar suara tawa bersautan. Seperti ada suara tawa, tapi terdengar samar. Tawa berat pria terbahak-bahak. Apa aku salah dengar ya? Tapi tidak, biar ku coba dengarkan lagi. Tidak, aku tak salah dengar. Memang itu suara orang tertawa. Tapi dari mana arahnya? Aku melangkah perlahan, mendengarkan dari mana asal tawa yang ku dengar. Tak jauh dari sana, ketika ku sipak rimbunya semak, aku melihat cahaya. Iya, itu cahaya api unggun. Aku selamat. Pikirku terlalu muluk, tapi tak ada salahnya berharap. Aku dekati ke arah api yang menyala. Terang, sungguh terang. Aku pun mengendap seperti ekor tikus yang melihat makanan di meja makan. Bersiap dan tetap waspada akan segala resiko yang mungkin saja muncul di depan mata. Dekat, aku semakin dekat
hingga aku bisa merasakan hangat api yang berwarna keemasan itu menyentuh kulitku yang dingin. Aku semakin mendekat dengan mereka, namun aku masih bersembunyi di semak-semak tinggi yang rimbun. Hingga ketika aku yakin atau benar-benar yakin aku akan keluar dari persembunyianku. Aku melangkah mulai keluar dari semak-semak itu, menunjukkan diriku yang terlihat kacau. Noda lumpur, darah, dan bau keringatku seakan tak aku pedulikan lagi. Di pikiranku saat ini, aku hanya ingin keluar hidup-hidup dari hutan ini. Maaf, permisi, sapaku pada mereka yang asik berbincang di depan api unggun. Mereka menoleh bersama ke arahku, memperhatikan tubuhku dari bawah hingga ke atas. Permisi, apa saya mengganggu? Ah tidak, apa kau tersesat? Tanya salah satu dari mereka. Iya. Oh, kelihatannya kau sangat kacau. Aku hanya mengangguk mengiyakan pertanyaannya. Duduklah. Apa kau sendirian? Iya, maksudku sekarang iya, tapi sebelumnya aku tadi bertiga. Jadi kalian terpisah? Sekali lagi aku mengangguk. Kau lapar? Pria canggung itu menawariku sepotong daging bakar. Apa itu? Ayam bakar. Sudah makan? Tapi dari mana kalian dapat ayam ini? Itu ayam hutan, dan ini hutan yang jarang terjamah manusia. Tentu saja di sini kami mudah mendapatkannya. Aku pun akhirnya memakannya, meski ragu. Tapi rasa lapar yang menggelitik perutku tak bisa aku kompromikan. Bagaimanapun tubuhku butuh tenaga. Jika kau sudah selesai makan, tidurlah. Dua pria lainnya sepertinya sudah tertidur. Dan kini pria gemuk itu, aku bisa mendengar suara dengkurannya di telingaku. Mataku mengerjap, aku mencoba meraih kesadaranku. Aku lihat di sekitarku ketika aku mulai mendapatkan kesadarannya. Kemana mereka? Tanyaku ketika melihat, aku hanya sendirian, tak ada siapapun di dekatku. Oh ya Tuhan, bahkan api unggun itu tak ada, bahkan sisa-sisa bakarannya pun tak ada. Roni mengedarkan pandangannya, dia benar-benar tak menemukan siapapun, bahkan tak ada tanda-tanda pernah ada orang bersamanya. Ia menghela nafas berat, dia benar-benar sudah putus asa. Ia berteriak keras hingga terdengar gemaannya. Jika aku harus mati malam ini, setidaknya izinkan aku meminta maaf pada kawan-kawanku untuk yang terakhir kalinya. Gumamnya pedih. Tiba-tiba sekelebat bayangan seperti menghampirinya, lalu menghilang bagai kepulan asap hitam yang terhempas angin. Roni kebingungan, dia panik. Roni berlari terseok, terkadang ia terjatuh terjerembab ke tanah. Tapi kemudian ia kembali bangkit, lalu berlari kembali tak tentu arah. Tiba-tiba matanya menangkap siluet dua kawannya dari jauh. Meski samar, ia mengenali itu Rio dan Adel. Adel, Rio! Mereka menoleh dan dengan segera menghampiri Roni. Kau di sini? Adelia menyapa Roni yang terlihat begitu kacau. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba saja kalian menghilang dari hadapanku. Rio, sudah jangan salahkan Roni lagi, ucap Adel yang menatap wajah Rio yang masih kesal. Rio mendengus, ia berbalik lalu tiba-tiba sebuah pohon besar tumbang. Roni! Adelia terkejut melihat Roni sudah berlumuran darah. Perutnya terkoyak dahan yang jatuh tepat di atasnya. Roni! Panggil Rio cemas. Ada gurat penyesalan terpancar di wajah Rio. Maafkan, aku. Roni berucap terbata. Lalu kepala yang tadinya memandang ke atas, kini terkulai ke samping. Matanya mendelik. Darah mengalir dari sudut bibirnya yang menganga. Rio mengusap mata Roni hingga tertutup. Setitik air mata jatuh. Maafkan aku juga, Roni. Rio terisak. Ia benar-benar merasa kehilangan. Kemarahannya pada Roni seharusnya bisa ia kendalikan. Hingga saat ini hanya penyesalan yang memenuhi dada Rio yang sesak. Roni telah menyusul yang lainnya. Rio menengok jam tangannya yang sudah hampir 4:30. Sebentar lagi pagi. Iya, dan semoga kita selamat.
Adele, aku mencintaimu. Ucapan Rio meluncur begitu saja. Rio, aku hanya ingin mengungkapkannya saja, tak memintamu untuk menjawab. Aku ingin mengatakan yang ingin aku katakan. Rio, panggil Adele. Rio tersenyum menatap wajah Adele. Ayo pulang. Rio, apa kita akan selamat? Tanya Adele. Tangan mereka saling terpaut satu sama lain. Entahlah. Jawab Rio, dia tak mengerti apakah kutukan itu sudah berakhir. Rio, tak usah dipikirkan, ayo ke mobil. Ajak Rio. Mereka menaiki mobil mereka yang mereka tinggal cukup jauh dari desa. Adele mengikuti Rio. Aku rasa kita selamat, ucap Adele tersenyum. Tidak, jawab Rio yang tiba-tiba memucat. Kenapa? Rio menunjukkan ekspresi yang aneh. Dia memberi isyarat Adele untuk melihat ke spion depan yang mengarah ke belakang. Rio buru-buru menyalakan mobilnya, menekan pedal gas, melajukan mobil ke arah jalan raya. Ah tidak, mereka, dua orang itu. Dua orang berjubah hitam mengikuti mereka dari belakang sambil melayang. Mereka, dua orang itu semakin dekat dengan mobil. Adelia membeku, sementara Rio sulit berkonsentrasi. Karena sekencang apapun dia melajukan mobilnya, dua orang dengan jubah hitam itu terus mendekat dan semakin mendekat. Mobil terdengar amat keras. Bisik-bisik terdengar dari orang-orang yang berkerumun. Sebuah mobil menghantam pohon besar di sisi jalan. Dua korban, yang satu pria, tewas di tempat. Sedangkan yang satu lagi, wanita, terluka cukup parah. Ketika Adelia terbangun, ia berada di rumah sakit. Ia terbangun setelah melewati masa koma selama 1 bulan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.